Halo teman-teman semua, media sosial adalah hal yang sangat penting di zaman kita sekarang ini. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar, untuk membangun networking, dan juga bisa untuk di dalam pekerjaan kita. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang yang aktif di media sosial, seorang aktor juga, seorang YouTuber juga, channelnya sudah mencapai 1 juta subscriber. Dia adalah Resa Nangin yang akrab disebut sebagai Bro Echa. Halo Bro Echa. Halo. Bro, thank you waktunya bro. Bisa ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Aduh. Sama-sama. Bro Echa, bro kan aktif di YouTube, di Cameo Project ya. Pengen tahu bro, gimana sih awal mula Cameo Project? Awal mulanya itu kan 2012. Jadi ada waktu itu Martin yang ngajakin untuk syuting bareng. Untuk masuk di YouTube. Jadi video pertama yang aku terlibat itu video Jokowi Basuki dulu tahun 2012. Video pertama, terus habis itu lumayan viral. Habis itu akhirnya diajakin terus untuk ngebangun channel Cameo Project sampai sekarang. Oke, jadi awal mulanya itu ya, bro ya terlibat di Cameo Project. Ya. Bro, Cameo Project sendiri ininya apa sih bro? Visi misinya atau targetnya apa ya? Karena ngikutin Cameo Project kan bagus banget tuh konten-kontennya, maksudnya juga bermutu juga. Visi misinya apa bro? Awal mulanya di tahun 2012 itu sebenarnya nggak begitu berat gitu apa yang pengen kita kerjain gitu. Maksudnya sesimpel ya udah kita pengen bikin sesuatu yang kita seneng, kita suka, kita banggain, sesuatu yang positif, dan kita taruh di YouTube. Karena memang platform YouTube kan gratis ya, nggak perlu bayar, nggak perlu apa gitu. Jadi awal mulanya dari situ. Semakin kesini kita ngelihat bahwa oh ternyata tanggung jawabnya cukup besar gitu, karena ya kita mengerti bahwa Tuhan kasih kesempatan, terus habis itu Tuhan kasih momen ini, dia kasih platformnya semua, dia kasih toolsnya, dan kita nggak bisa kita cuman ya udah, bukan cuman seadanya aja yang kita bikin gitu. Akhirnya semakin kesini pun juga kita berkembang, kita bertumbuh dengan visi, sampai akhirnya kita berpikir bahwa kayaknya apa yang kita bikin ini, we want to influence the influencer mungkin. Oke. Jadi karena kita tahu sekarang semua orang bisa jadi influencer, tapi nggak semua orang pun juga punya punya tanggung jawab, ataupun juga nggak semua orang pun juga punya pemikiran bahwa apa yang mereka punya, sosial media yang mereka punya adalah alat untuk satu hal yang baik gitu. Nah itu yang pengen kita coba lakuin sih dari konten-konten di Cameo Project juga. Oke. Bro, Cameo Project, orang-orang yang terlibat di dalamnya kayak Bro Echa ini memang full timer untuk di YouTube Cameo Project? Atau masing-masing juga punya aktivitas, punya kerjaan maksudnya, lalu Cameo Project ini ya salah satu bagian, atau semuanya full time di Cameo Project ya, Bro ya? Kalau misalnya full time dalam arti jam kerja, ada orang-orang yang digaji, ada pegawainya ya, jadi kayak editor lah, orang kreatifnya lah, dan segala macam. Jadi karena kan memang sudah jadi PT juga gitu, jadi ada orang-orang ini yang digaji tetap, tapi kayak aku dan yang lain-lainnya enggak gitu. Jadi nggak semuanya full time ya. Tadi bagian editing, ada memang yang bagian full time, tapi ada yang lain juga nggak full time sebetulnya ya di Cameo Project ya. Bro, ini kan sudah sampai akhirnya menyentuh 1 juta subscriber, bro. Gimana caranya bisa sampai bangun demikian, terus 1 juta subscriber? Tadi saya cek juga terakhir video yang sudah diupload itu 700 plus ya, 720 something begitu. Nah gimana caranya bro, bisa sampai membangun sampai 1 juta ya, orang yang berlangganan kan berarti ya? Gimana caranya? Sebenarnya itu pertanyaan yang
gampang-gampang susah ya gimana caranya. Karena yang kita aku sama teman-teman dan juga semua tim lakukan adalah mencoba untuk konsisten kali ya. Karena bukan cuma kita nggak ngelihat angka 1 jutanya, tapi yang sudah bertumbuh dari video pertama sampai video ke 700 itu yang menjadi ya tanggung jawab kali ya. Karena kalau misalnya mungkin ada keinginan untuk berhenti di video ke 300 ataupun juga video 400 karena dengan alasan gue udah bikin 300 video tapi cuman berapa subscribernya gitu. Tapi kita berusaha untuk nggak melihat itu, tapi lebih ngelihat ke orang-orang yang memang sudah ngikutin kita dari pertama, mereka bertumbuh bersama kan, bersama dengan kita gitu, bertumbuh bersama dengan konten-konten kita. Jadi kayaknya nggak fair untuk mereka kalau misalnya kita tiba-tiba berhenti gitu. Jadi berusaha konsisten kali ya. Sampai ini pun juga akhirnya dulu berapa tahun yang lalu ya, kita kayaknya eager banget untuk ngejar, kita mesti 1 juta, kita mesti 1 juta. Sekarang pas udah nyampe 1 juta, ya udahlah itu cuman angka gitu kayaknya, enggak lah, enggak penting-penting amat juga gitu. Enggak mempengaruhi, enggak ada efeknya juga dengan pendapatan beneran deh. Iya. Tapi pengaruhnya itu ya bro ya, luar biasa ya. Berarti kan minimal ada 1 juta, bahkan kalau viewersnya kan pasti lebih ya. Jadi pengaruhnya itu yang konten-konten yang di-upload, konten yang dibuat kan berarti mempengaruhi begitu banyak orang gitu ya bro ya. Jadi pernah juga dong Cameo Project merasa misalnya secara penambahan subscriber juga stuck, begitu juga pernah ngerasa begitu ya bro? Oh iya, pernah lah. Semua content creator juga pasti kayaknya pernah merasakan itu juga. Karena namanya berkarya kan nggak setiap ide itu cemerlang. Pasti ada yang kayak, aduh kurang ya ini gitu. Jadi ya di situ itu adalah momen-momen di mana yuk kita kolaborasi sama siapa yuk gitu. Siapa tahu bisa mengisi warna kita menjadi lebih oke gitu. Nah, jadi ada momen-momen di mana kayak ini gimana ya, kok konten-konten kita kok nggak ada yang nonton gitu. Udah capek-capek, berbagai macam hal ya, khususnya Cameo Project kalau misalnya dilihat konten-kontennya itu kalau dilihat video-videonya itu cukup variatif, dalam arti gini, banyak hal yang udah dicoba untuk mencapai target yang waktu itu kita pikir adalah targetnya subscriber yang tinggi gitu. Berbagai macam hal kita udah lakuin, tapi pada akhirnya pun juga kita berpikir bahwa ternyata nggak worth it juga ya, mau tayang tiap hari terus habis itu tapi kualitasnya berkurang, udah pasti kan kalau misalnya kuantitasnya naik udah pasti kualitasnya menurun, itu nggak worth it. Pada akhirnya pun juga yang kita pikir adalah ya satu hal yang membanggakan kalau misalnya kita bikin sebuah karya gitu ya, pasti mau orang bilang jelek pun juga pasti kan kita tetap bangga. Mau orang bilang subscribernya ternyata yang nonton cuma dikit, buat kita nggak masalah. Akhirnya disitulah kita berpikir bahwa udah deh pokoknya kita bikin yang menurut kita paling oke. Gitu. Karena dari dulu tuh banyak yang bilang, oh formulanya adalah kuantitas, tayang tiap hari. Oh formulanya adalah ini. Wah semuanya udah dicoba tapi ternyata enggak juga sih. Ya. Bro, berarti ke depan targetnya Cameo Project apa dong? Apakah ngejar subscriber dari 1 juta jadi 2 juta misalnya, atau tadi seperti Bro Echa bilang adalah konten-konten yang sengaja dibuat yang bermutu, atau apa target ke depannya berarti? Target ke depannya udah pasti bukan subscriber. Target ke depannya adalah kita mau bikin gimana caranya platform yang kita punya ini menjadi corong lah ya, menjadi corong mungkin, ataupun juga bisa menjadi pilihan dari platform-platform yang positif lah paling enggak. Ya. Pengennya sih sesimpel itu sih. Ya. Bro, Cameo itu kan kalau dilihat ketika ada konten,
kan ada value yang dibagikan ya bro. Tapi penyampaiannya itu kan bisa ringan, bisa gampang diterima gitu bro. Memang konsepnya begitu ya bro ya. Kan ada nilai-nilai nih, value yang mau dibagikan, tapi kita lihat video-videonya itu bisa ringan gitu, rasanya diterima bro. Gimana cara buat begitu bro? Kalau itu sih karena mungkin karena nggak jauh. Jadi konten-konten yang kita bikin itu pun juga nggak jauh dari personality masing-masing gitu. Jadi waktu kita bikin ngomongin tentang apa ya gitu, satu hal yang berat gitu. Ya udah deh kita bikin acaranya ngobrol-ngobrol, tapi dengan ngobrol-ngobrol yang santai, ngobrol-ngobrol yang apa, kita package dengan paling enggak fun-nya dapat lah gitu. Fun-nya dapat, habis itu pilihan mereka mau terima message-nya, mereka mau tidak pedulikan message-nya, ya udah itu balik lagi ke mereka masing-masing gitu. Tapi paling enggak ya kita mencoba untuk menyampaikan dengan apa ya, dengan dengan personality kita gitu, dengan cara kita. Ya memang jadinya pas ngelihat kayak aneh banget sih gitu. Karena kan pasti berasa ya di depan kamera, kalau misalnya memang kita nggak biasa melakukannya, pasti kan agak di kamera juga kelihatan kayak kok agak kaku ya gitu. Jadi itu yang kita coba hindari sih. Kalau misalnya memang garing ya nggak apa-apa, ya garing aja gitu. Oke bro. Gitu. Ya. Bro, tadi kan soal Cameo Project nih. Ngobrol sedikit soal kehidupannya Bro Eca ya. Boleh ya, pengen tanya-tanya. Okay. Bro kan dulu, Boleh dong. saya lihat nih, profilnya pernah punya grup band. Lalu kemudian jadi aktor, sekarang YouTubers. Apakah memang punya cita-cita, maksudnya jadi seorang entertain? Apa sih target hidupnya Bro Eca ya? Dulu kan ngeband ya, kayaknya di tahun-tahun 2000-an. Di tahun-tahun 2000-an awal kayaknya banyak orang, banyak anak yang seangkatan aku gitu, kayaknya semuanya berpikir kayak ngeband kayaknya asik gitu ya. Ya akhirnya ngeband lah. Ngeband, tapi memang ya lucu sih karena ngeband itu dari SMA. SMA tuh ngeband. Masuk kuliah pun juga masih ngeband. Sampai akhirnya tahun 2008 bikin album sama teman-teman. 2010 bandnya bubar gitu. Terus habis itu akhirnya dari 2010 ke 2012 tuh ngamen-ngamen di kafe. Jadi kafe-kafe itu akustikan. Gitu. Nah, setelah jalan 2 tahun itu lumayan ya cukup menghidupi. Akhirnya di tahun 2012 ada tawaran film tuh pertama kalinya. Nah, film itu lucunya adalah gini, tadinya kan itu casting untuk peran kecil sebenarnya. Peran cuman 10 scene doang di film itu. Terus habis itu casting. Jadi yang mereka cari waktu itu filmnya Hanung Bramantyo. Mas Hanung itu nyari peran yang pemuda gereja, anak gereja. Wah, gue pikir kan kayak gue anak youth nih. Masa nggak bisa sih gue memerankan jadi anak youth? Gue anak youth gitu. Yaudah, oke, ikut casting. Terus habis itu hasil castingnya pas gue lihat sendiri, jadi pas habis casting, coba lihat. Sumpah ini jelek banget hasil castingnya. Nah itu akhirnya udah gitu ya, lewat. Terus 3 hari atau 4 hari terus dikabarin, Mas Reza dapat nih perannya gitu. Bisa datang ke itu nggak? Bisa datang ke dapur film, ke kantornya Mas Hanung. Oh ya udah, oke, datang. Terus abis itu ngobrol-ngobrol, kita bisa blok 1 bulan nggak tanggal? Gue bilang kok lama banget, orang cuma 10 scene, harusnya kan bentar ya. Iya, soalnya pas Mas Hanung ngelihat jadinya dipindah ke pemeran utama katanya. Itu belum ada background, nggak punya background acting sama sekali, nggak tahu gimana caranya acting, belum pernah bikin video pun juga belum, cameo project juga belum waktu itu.
KW Project juga belum. Jadi masih, aduh ini gimana ya, ambil apa enggak ya, kok kayaknya terlalu berat gitu bebannya kalau misalnya ambil. Ini pemeran utama loh kalau misalnya, dan ini udah bukan anak youth lagi gitu. Jadi anak Jogja, chef, terus abis itu, waduh, mesti belajar bahasa Jawa, belajar musik. Wah ini berat banget nih, mesti dilakukan nih, gimana caranya. Udah ngobrol sama istri, ngobrol sama Komil. Dua-dua punya masukan yang bagus gitu. Mereka bilang gini, Komil sempat bilang gini, Cak, kalau misalnya hari ini gue bilang, Cak, besok ada job nyanyi. Besok nih ada job nyanyi. Lo iyain apa enggak? Ya pasti gue iyain, karena kan gue udah melakukan itu bertahun-tahun lah. Iya. Nah, tanpa ragu kan lo ambil iya. Nah, sekarang nih, dengan ini, lo nggak tahu lo mesti ngapain, justru di sinilah lo tahu kalau lo butuh Tuhan. Terus gue, iya ya, benar juga ya. Loh, clearly bukan karena skill lo, bukan karena lo bagus hasil castingnya, tapi karena memang sama Tuhan mau lo ada di sini aja gitu. Jadi gue dapat peran itu, gue tahu bukan karena gue jago acting, tidak gitu. Karena gue lihat sendiri hasil castingnya jelek banget, gue aja yang gak ngerti acting, gue ngeliat kayak ini jelek banget gue di sini. Terus Mas Hanung Bramantyo, seorang Hanung Bramantyo bisa bilang udah dia aja jadi pemeran utamanya. Itu kalau misalnya nggak dibisikin sama malaikat, gue rasa kayaknya nggak bakalan mungkin itu. Tidak mungkin gitu. Nah jadi di situ gue yang iya sih, memang gue dapet ini bukan karena gue, itu jelas banget, itu jelas gitu. Jadi oh ya udah, oke. Berarti memang gue, ya di situ gue tahu bahwa Tuhan bukain jalan dan Tuhan mau untuk gue menelusuri jalan itulah. Memang jalan yang baru, karena kan buat gue nggak gampang ya kalau misalnya datang ke satu tempat, tapi paling nggak kita tahu lah, kita udah bisa ngeraba-raba nih. Oh tempatnya ada ini di sini, di Semarang tuh ada ini loh, di sini ada ada amusement park yang baru misalnya, pengen cobain ke sana. Misalnya kalau kayak gitu kan ada alasan lah, atau ada alasan terus ada tujuan gitu kan, ada tahu mau ngapain di sana gitu. Tapi kalau ini bener-bener nggak tahu, ada satu tempat baru tapi nggak tahu namanya deh, kesana yuk, ya enggak dong. Ya kan nggak mungkin pasti gitu. Nah jadi itu lumayan seru sih ya. Jadi memang manuver-manuver, belok-belok ataupun juga tikungan tajam yang dilakukan bukan karena prediksi saya yang luar biasa gitu, cuman karena memang ya tiba-tiba Tuhan mau belok aja gitu. Tapi mau protes nggak bisa, gimana dong? Mau protes kalau protes ya udah langsung, nah kan nggak mau. Menghadap langsung tapi kok kayaknya belum mau gitu. Iya. Oke. Gitu sih. Itu pengalaman yang seru kali ya bro ya. Jadi sekian itu syutingnya untuk film berarti cukup lama ya, sekian bulan begitu bro? Cukup lama sih, hampir 1 bulan, 3 minggu, karena syutingnya di 3 tempat, ada Jakarta, Jogja, sama Bukit Tinggi. Oh, oke. Jadi hampir 1 bulan lah syutingnya. Oke. Wah itu seru banget sih. Bro, jadi setelah dari film justru baru masuk ke YouTube tadi ya, di Cameo ya? Jadi ya, di tahun yang sama tuh. Jadi setelah syuting, berapa bulan kemudian Cameo Project, terus Cameo Project kan langsung tuh bikin videonya langsung naik, langsung viral lah gitu. Nah pas lagi viral-viralnya film keluar gitu. Oke. Jadi ya itu masih di tahun yang sama. Iya. Loh bro, kalau Bro Echa sendiri cita-citanya ke depan mau ngapain berarti bro? Dengan tadi perjalanan demikian dari grup band, lalu main film, sekarang di YouTube, di medsos. Kedepannya seorang Reza Anangin mau ngapain sih bro? Kedepannya bro? Waduh itu pertanyaan susah tuh. Pertanyaan bagus sekali. Karena gimana ya, semakin kesini tuh nggak tahu ya apa umur atau bagaimana ya. Semakin kesini itu semakin tidak punya, kayaknya bisa dibilang bukan yang nggak punya ambisi sih, tapi memang nggak pengen berada waktu dulu gitu. Berapa tahun yang lalu mungkin ya, wah gue pengen
gue pengen achieve ini nih, gue pengen jadi ini nih, gue pengen berada di atas sana gitu. Terus pas lagi ngelewatin kayaknya, waduh, untuk menuju ke sana kayaknya banyak waktu yang terbuang, banyak waktu bersama keluarga yang mesti dikorbankan. Kayaknya enggak deh. Jadi banyak pilihan-pilihan, banyak kesempatan yang akhirnya enggak diambil karena gue nggak mau kalau misalnya gue sibuk dengan syuting, gue sibuk sampai waktu itu ada acara TV besar minta stripping untuk syuting setiap hari, terus aku yang kayaknya enggak deh. Semua orang tuh bilang, wah Ca, lu kalau misalnya dapetin ini, lu iyain ini tuh oke banget, lu mungkin bisa berada di jajaran seperti Raffi Ahmad dan juga Ruben Onsu mungkin. Cuman akhirnya gue berpikir kayaknya bukan itu yang pengen gue mau gitu. Gue kayaknya nggak mau karena yang waktu aku ambil yang mesti dikorbanin adalah waktu sama keluarga. Waktu itu sempat ambil strippingan. Syuting Senin sampai Sabtu. Hari Minggu libur. Syuting itu dari pagi, jam 7 itu sudah ada di lokasi. Selesai itu jam 2, jam 3. Jam 3 lah paling lambat sampai rumah. Jadi pergi anak belum bangun, pulang anak udah tidur. Libur hari Minggu pun juga nggak bisa dipakai untuk aktivitas karena udah terlalu capek kan. Jadi bawaannya tuh pengen istirahat dan segala macam. Jadi itu berjalan hampir setengah tahun. Duitnya oke sih, duitnya oke banget gitu ya. Cuman nggak membuat gue happy gitu karena di situ akhirnya aku berpikir gini, duit hilang bisa dicari. Hari ini kita kehilangan duit nih, sebesar kebutuhan kita bulan ini misalnya. Bulan depan mungkin kita bisa kejar dengan dua kali lipat kerja keras gitu. Mungkin kita bisa dapetin lagi duitnya. Tapi kalau misalnya waktu hilang, mau 2 kali lipat, 3 kali lipat kerja keras nggak akan balik lagi. Gitu. Waktu aku udah kehilangan momen di mana anak-anak ini sudah jadi besar gitu kan ya, momen-momen di mana udah nggak bisa main bareng lagi, nggak bakalan keulang lagi gitu. Jadi mungkin karena nggak mau nyesel kali ya, jadi nggak mau deh, gue nggak pengen nyesel. Jadi ya udah, mendingan gue ngerjain hal yang ya udah duitnya cukup kok, ya udah iya cukup, oke kok, aman, ship gitu. tapi masih bisa mengatur semua ya, waktunya masih bisa diatur, masih bisa road trip, masih bisa ngelakuin aktivitas dan segala macam. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya cita-citanya apa, mungkin cita-citanya cuman pengen pengen happy aja, menikmati waktu, menikmati kualitas dengan keluarga kali, karena kayaknya pencapaian tertinggi itu kayaknya buat aku sekarang gitu. Oke. Dimana kita bisa happy, keluarga happy, udah. Menarik banget bro. Tadi, meskipun tadi ada tawaran sebenarnya dari kalau sisi pekerjaan pasti kan ya, tapi akhirnya Bro Echa tadi milih juga waktu dengan keluarga ya, terus juga enjoy, menikmati ya bro ya. Iya, karena pada akhirnya yang bisa aku banggain ya, ini menurut aku ya, yang bisa aku banggain pada akhirnya itu bukan seberapa besar rumah atau seberapa banyak mobil ataupun juga seberapa luar biasanya perusahaan yang seperti apa gitu, tapi pada akhirnya yang bisa aku banggain adalah istri dan anak-anak gitu, dan keluarga lah istilahnya. Cuman itu doang ya kan. Menarik banget bro. Boleh nggak bro bahas sedikit masa lalu? Kan saya lihat di profile kan sempat masa lalu Bro Echa sempat kacau begitu ya. Nah kenapa sih Bro Echa kehidupannya kayak begitu ditinggal lalu menjalani hidup yang sekarang? Maksudnya ada momentum apa bro yang mengubahkan begitu Bro Echa? Jadi kan mungkin kenapa gue masuk ke dalam lingkaran narkoba ini kan karena waktu itu gue punya alasan yang tepat, gue pikir bahwa
keluarga gue broken home. Tapi kan ya itu cuma alasan ya. Semua orang juga kayaknya punya alasan yang dia pikir pun juga, ini alasan yang tepat untuk gue bernarkoba. Enggak, itu cuma alasan doang gitu. Nah, akhirnya udah berkecimpung di sana dengan segala macam yang dicobain gitu ya. Hampir semuanya dicobain di tahun itu. Akhirnya ada satu momen di mana waktu itu aku ke Singapura tuh. Singapura rencananya pengen kuliah di sana, tapi somehow nggak keterima, terus stay di sana. Terus jadi kan aku ikut ke Singapura itu sama om tante yang jadi mereka punya masalah di Indonesia, kabur ke Singapura, jual rumah, jual aset semuanya, kabur ke sana, jadi nggak bisa balik lagi ke Indonesia. Terus habis itu, yaudah deh ikut sana. Nah, di sana duit habis karena mau sebesar berapapun duit yang dibawa ke Singapura ya bisa aja lah pasti. Orang, spendingnya kan gila-gilaan kalau misalnya di living cost-nya kan gila. Nah, akhirnya di sana malah jadi gembel lah istilahnya, nggak punya duit dan segala macam, nggak bisa balik ke Indonesia. Aduh, mesti ngapain ya? Kayaknya langkahnya salah aja gitu yang diambil. Jadi satu-satunya cara adalah ikut persekutuan doa untuk makan. Persekutuan doa di sana. Ikut persekutuan doa dan segala macam gitu ya, sampai akhirnya di gereja itu ya udah mau nggak jadi singer gitu. Ya udah oke. Jadi singer lah di sana. Nah, temen waktu itu bilang, minggu depan yang khotbah seru nih. Keren banget. Oh ya, siapa? Namanya Amos Jayaratnam. Amos Jayaratnam itu dia hamba Tuhan, orang Singapura, orang India Singapura, tapi sering banget ke Indonesia katanya. Sering banget ke Indonesia. Jadi cukup fasih bahasa Indonesia pun juga cukup lancar. Terus habis itu, terus kerennya gimana? Iya, jadi Amos Jayaratnam itu dia seperti punya karunia nabi. Jadi dia bisa tahu orang ini dulunya habis pernah ngapain aja gitu. Waduh, takut gue mati gue bilang. Iya, waktu itu ya ada orang yang di atas lagi nyanyi ditunjuk. Hai kamu, turun kamu penzina. Gue bilang selesai dong. Gue bilang waduh. Oke, minggu depan saya tidak singer. Loh, kenapa? Nggak ada orang lagi, bro. Gereja kita gereja kecil. Iya sih, cuman gue nggak pengen ditunjuk gitu. Udah nggak apa-apa. Dia bilang, terus habis itu dia bilang gini, aneh banget. Udah lo puasa aja dari hari Jumat. Puasa dari hari Jumat sampai hari Minggu. Siapa tahu hari Minggu dia ngomongnya yang baik-baik. Iya. Terus gue, usul macam apa itu? Tapi akhirnya gue puasa. Akhirnya gue puasa dari Jumat tuh. Terus sampai hari Minggu. Akhirnya hari Minggu ibadah. Terus semua pada minta didoain. Gue nyanyi tuh untungnya puji Tuhan. Tidak ditunjuk. Wah gila, udah deg-degan banget. Deg-degan abis. Terus habis itu udah selesai di khotbah. Semua pada altar call gitu kan. Pada maju dan segala macam. Gue duduk paling belakang. Nggak mau, gue pikir gue nggak akan cari masalah dengan gue maju. Temen gue yang itu nyamperin lagi. Terus habis itu dia bilang, lo nggak mau maju, Ca? Enggak lah, udah bagus nggak ditunjuk-tunjuk, gue bilang pas lagi nyanyi. Lah, lo nggak penasaran? Lo udah puasa lo dari hari Jumat. Lu udah puasa dari Jumat, masa lu nggak penasaran sih dia ngomong apa? Terus nggak tahu kenapa kayak rasa penasaran gue timbul dalam hati gue. Iya juga ya. Gak gampang loh gue buka puasa gue tahan gak ngerokok ya kan. Terus sampai hari Minggu gue pikir ini adalah hari terakhir gue gak ngerokok. Senin gue bakal ngerokok lagi gue pikir. Oke, gak gampang buat gue maju tuh. Maju sampai depan. Terus habis itu, wah, gue nunduk aja, gue udah nggak berani lihat mukanya pastor. Gue sampai depan, terus habis itu dia ngelihat gue gitu ya, dia pegang pundak gue, dia pegang sini, terus habis itu dia bilang gini, ini yang menarik sih, dia bilang gini, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa, kamu akan dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa, kamu akan dipakai Tuhan seperti Yeremia, dia bilang. Terus habis itu kan dalam hati gue, Yeremia siapa ini?
nih Yeremia siapa ya? Gue nggak tahu nih Yeremia. Tapi paling enggak, tapi abis itu ada pertanyaan satu lagi yang timbul bahwa kok bisa Tuhan mau pakai gue karena apa gitu? Karena kan hidup gue hancur banget, keluarga gue hancur, pendidikan gue hancur, bahkan masa depan gue hancur karena gue pakai narkoba gitu. Kenapa Tuhan mau pakai gue pikir. Itu dalam hati. Tapi seakan dia menjawab pertanyaan itu, terus habis itu Pendeta Amos dia bilang gini, karena kamu berharga di mata Tuhan. Kalimat itu yang merubah aku sampai hari ini sih, Pastor. Mulai dari hari itu, di situ gue tahu ini kalimat yang gue cari dari dulu. Ini kalimat yang tidak pernah dikatakan sama orang tua, nggak ada orang yang pernah ngasih tahu. Dan hari ini gue mendapati kalimat itu sendiri langsung dari Tuhan gitu. Jadi mungkin ya itu hari iya. Jadi hari Kamis adalah hari terakhir gue ngerokok ya. Jadi mulai Jumat itu puasa, terus habis itu udah berhenti. Di situ berhenti total sampai di situ akhirnya gue minta dibaptis setelah itu. Terus sampai di Jakarta masuk sekolah teologi tuh barengan apa itu. Disitulah ketemu Komil. Oh, oke. Wah. Itu ketemu. Iya. Ya luar biasa ya bro, titik baliknya justru tadi ya ketika di gereja itu ketemu Tuhan betul ya, mengalami jamahan Tuhan ya. Dan saya itu yakin, tahun 2003 tuh. Ya saya yakin Tuhan betul mau pakai ke bangsa-bangsa, jadi pengaruh makin lebih banyak orang ya bro ya. Kita yakin sih. Amin. Terus Yeremia-nya sudah ketemu bro. Yeremia yang mana bro? Habis itu gue habis itu sampai rumah baca Yeremia gue. Iya. Daripada ntar nggak kenal kan bingung juga. Iya. Tapi keren bro. Waduh, seneng banget dengar kesaksiannya dan saya sih yakin ya, apalagi Bro Echa juga ada di media, pengaruhnya bisa sampai kemana-mana ya bro ya. Waduh, seneng banget. Amin. Bro Echa, nah nih banyak orang yang tanya nih Bro Echa, gimana caranya bisa masuk media seperti Bro Echa nih? Maksudnya caranya gimana sih masuk media? Apa nunggu punya konten dulu yang bagus, atau coba dulu terjun, baru memperbaiki diri, atau gimana bro? Bisa coba dengan berbagai macam cara yang kita nyaman sih sebenarnya. Kalau misalnya sekarang alasannya adalah gue nggak bisa masuk ke dalam dunia sosial media karena gue nggak punya alat-alat yang bagus, kayaknya kurang tepat karena handphone kita aja itu udah cukup bagus, gitu. Tinggal tergantung menyesuaikan konten yang seperti apa yang pengen dibikin, terus abis itu istilahnya, jadi ada beberapa hal sih, misalnya kayak kontennya itu apa, gimana caranya supaya orang menonton atau orang tertarik dengan konten yang gue buat. Oke, kira-kira bisa itu nggak ya, bisa digabungin nggak ya dengan apa yang terjadi sekarang misalnya, apa yang lagi up to date, itu bisa atau enggak. Tapi kalaupun enggak, ya udah bikin pokoknya yang membuat kita bangga, membuat kita wah ini keren banget. Karena banyak konten-konten yang kalau misalnya kita tolak ukurnya adalah seberapa konten kita oke itu karena banyak yang nonton, itu nggak valid. Nggak valid. Kita nggak bisa bilang bahwa konten lu yang nonton dikit. Bisa aja yang nonton 10 orang tapi 8 orangnya benar-benar punya pemahaman yang baru, dapetin message-nya itu jauh lebih berarti daripada yang nonton ratusan ribu tapi apa gitu kan. Gitu. Tapi bongkar-bongkar tas orang misalnya atau cek saldo ATM buat apa juga. Orang nggak mendapati hal yang oke gitu dari situ gitu. Nah, jadi konten itu pasti nomor satu. Konten nomor satu, abis itu setelah itu baru kita pikirin gimana cara nge-package-nya supaya menarik misalnya, supaya orang mau tonton. Nah itu hal yang berbeda. Tapi tetap yang pertama adalah kontennya sih. Kontennya ya bro ya. Bro, kalau menurut pengalaman Bro Echa, gimana caranya supaya tetap kreatif, nemukan maksudnya konten-konten yang baru yang juga tadi ya, betul yang Bro Echa cerita tadi ya, bagaimana
kita sendiri puas gitu ya dengan konten yang kita buat ya. Tapi bagaimana kreativitas itu bisa terus muncul gitu bro, ide-ide gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh biasanya kita mulai dari apa yang membuat kita, apa yang mengganggu kita, atau apa yang membuat kita resah gitu. Dari situ baru, kayaknya bikin yuk tentang ini, tapi sudut pandangnya apa ya? Kulik terus tuh sudut pandangnya. Biasanya kalau misalnya ngomongin soal alay misalnya, aduh gue resah nih sama alay nih, oke, resah sama alay di bagian apanya misalnya. Terus abis itu coba kita putar sudut pandangnya. Kalau misalnya kita sebagai alay, kenapa kita melakukan itu? Terus habis itu coba putar lagi sudut pandangnya. Oh ternyata TV membutuhkannya misalnya. Terus jadi berbagai macam, semakin banyak kita mendapatkan sudut pandang, itu semakin besar juga peluang kita timbul ide-ide kreatif sih menurut aku. Jadi kalau misalnya kita cuma ngelihat dari satu sisi aja, pasti ada mentoknya kan. Oke. Oh iya, begini dari A mungkin sampai Z kita bisa jabarin tentang satu hal. Tapi dari A sampai Z juga nggak menimbulkan ide-ide yang aduh bikinnya kayak gimana. Ya udah coba cari angle lain gitu. Selalu melihat dari berbagai angle sih biasanya kalau misalnya konten-konten kita itu. Oke, bro. Bro, kalau pengalaman Bro Echa, kolaborasi penting nggak ya, bro, sama YouTubers lain atau sama orang lain yang kita di media sosial? Terus kalau penting, kenapa ya, bro? Tergantung sih, tergantung cocok atau enggaknya dengan konten yang kita buat. Kalau misalnya memang untuk kolaborasi dengan dia ini, kayaknya tepat nih karena dia punya sudut pandang yang menarik kayaknya terhadap hal yang pengen gue buat. Itu sih boleh banget gitu. Atau memang karena istilahnya, karena dia kebetulan teman gue kenal dan dia sudah mulai lama, subscribernya juga oke, itu pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya ya selama memang nggak orangnya mau, ya kenapa enggak gitu kan. Jadi ya kolaborasi penting, tapi bukan yang utama. Gitu. Karena pasti akan ada momen di mana kita nggak bisa kolaborasi, kita nggak bisa ngajak orang ataupun juga nggak bisa undang bintang tamu atau apalah gitu ya. Yang kita bisa andalkan adalah ya memang konten kita itu, balik lagi ke situ. Konten kita sendiri ya. Bro, selama pandemi COVID ini tetap juga aktif buat, saya lihat kan tetap aktif buat ini ya, buat konten ya, bro, di tengah-tengah keterbatasan ya. Iya, Cameo Project sih tetap syuting, terus habis itu cuman aku mengurangi aktivitas karena nggak pengen sering-sering keluar, karena kan kayak ini udah pasti nih dalam 1 minggu ada 2 hari gue keluar rumah ke syuting di MNC. Nah, pengennya nggak menambah waktu untuk syuting karena meminimalisir untuk berada di luar rumah kan. Karena pasti ada, jadi misalnya di hari-hari di mana aku syuting sama MNC ini, di hari itu juga dipadetin tuh untuk belanja lah misalnya, keluar rumah beli apa segala macam, ambil cash untuk taruh di rumah. Jadi dipadetin. Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan lain lagi tiba-tiba mesti keluar gitu di hari-hari lain gitu. Jadi mungkin seminggu tuh cuma 2 hari aja yang keluar rumah. Jadi kalau misalnya dilihat konten-konten Cameo Project sekarang jarang banget nih. Kecuali kalau misalnya via Zoom. Kayak gini, Zoom meeting gini, itu mah ayo kayak besok kita mau syuting nih via Zoom. Oke. Jadi tetap buat konten, tapi tadi lebih prefer juga untuk banyak di rumah ya, bro ya, waktu-waktu COVID begini. Iya sih, mau nggak mau kita dipaksa untuk diam di rumah dan berputar otak untuk menjadi kreatif di rumah gitu. Iya. Walaupun sulit. Iya bro. Bro, kalau ada yang tanya nih, tadi kan Bro Echa juga cerita nih soal 1 juta subscriber. Kalau nasihat Bro Echa nih buat orang yang mau juga mencapai 1 juta, ngapain bro?
Mencapai 1 juta, waduh, 1 juta sih memang menarik ya untuk dikejar, menarik untuk dikejar. Cuman bagaimana cara mengejarnya itu yang menjadi hal yang utama sih harusnya. Kayak ini nih, kayak aku ngerasa di masa-masa karantina ini nih, COVID-19. Ya. Ya, untuk tidak terkena corona penting gitu. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu, jangan sampai ntar setelah karantina ini, karena kebiasaan kita di rumah, itu yang membuat kita menjadi tidak sehat setelah masa-masa pandemik ini gitu. Karena corona, kita akhirnya menimbun semua makanan, karbo dan apa segala macam, tidak olahraga dan bla bla bla. Kebiasaan-kebiasaan ini yang dibuat akhirnya kita meninggal bukan karena corona, tapi karena diabetes lantar, karena hal-hal yang lain gitu. Nah, jadi kan begitu juga dengan itu gitu. Maksudnya untuk melewati ini nih, mencapai 1 juta oke gitu. Tapi enggak juga menghalalkan segala cara. Tapi gimana kita mencapainya itu yang menjadi journey yang menarik kan sebenarnya. Jadi waktu orang tanya pasti ada cerita yang seru di baliknya gitu. Oke. Harusnya sih gitu. Gitu ya, Bro ya. Bro Echa, kita kan sudah di penghujung obrolan nih. Pesan atau nasihat Bro Echa nih buat orang yang baru mulai di media sosial atau yang sudah menjalani media sosial, dari pengalaman Bro Echa nih, nasihat buat orang-orang yang tadi di media sosial apa, Bro? Apa ya? Mungkin ya setiap orang kan punya influence, punya pengaruh ya. Maksudnya apalagi teman-teman yang berpikir bahwa oke, gue mau mendedikasikan sosial media gue sebagai media gitu. Bagus banget karena menurut gue banyak yang kekurangan ataupun juga banyak yang butuh konten-konten positif. Jadi jadilah influencer yang positif. Jadi perlu banyak ya, Bro ya, menurut Bro Echa ya? Banyak. Konten yang butuh banget. Berguna ya? Oke. Butuh banget. Karena TV sudah nggak bisa menjadi pilihan gitu. Ya. Sosial media lah. Ya, TV sudah mulai ditinggalkan juga ya, Bro ya. Apalagi generasi-generasi yang jauh lebih muda pasti lihatnya media sosial. Betul. Iya. Bro Echa, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Bro Echa. Bro, kapan lagi nanti pengen juga nih ngobrol-ngobrol yang lain. Siap. Sama Bro Echa ya. Siap, tinggal WhatsApp. Ya, thank you Bro buat waktunya. Sukses buat apa yang dikerjakan. Keep safe juga, stay healthy. Salam buat keluarga, Bro. Sama-sama. God bless. God bless Thank ya. you. Thank you, Bro. Bye, Bro. Bye. Demikian obrolan kita dengan Resa Nangin. Bagaimana Resa Nangin di dalam perjalanan membangun media sosialnya. Banyak prinsip-prinsip, banyak hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari obrolan ini. Kalau bagi kalian yang mau membangun di dalam media sosial, konten dibutuhkan, lalu bagaimana nilai-nilai positif, nilai-nilai membangun, itu juga penting, bukan hanya sekedar sesuatu yang membuat viral saja, tetapi tidak ada gunanya, tetapi kegunaan fungsi juga menjadi pemikiran kita untuk membuat konten-konten yang begitu penting. Jadi semoga pembicaraan tadi bermanfaat dan terus berkarya, keep safe, stay healthy, dan ikuti program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.